Kami dari kelompok 3 Persamaan Diferensial izin memperkenalkan diri. Nama saya Dita Kamelia Putri dengan NIM 24011050012. Saya Arsyandia dengan NIM 24011050009. Saya Ika Putri Ardina dengan NIM 24011050013. Saya Nisbia Lasrini dengan NIM 240105008. Dan dengan saya Fatih Barat Mubarok dengan NIM 24011050005. Jadi hari ini kami akan menjelaskan tentang sistem gerak. Kami akan menjelaskan sistem gerak yang dibagi menjadi 5 bagian, yaitu ada pengertian, klasifikasi sistem gerak, lalu sistem gerak bebas tak teredam, sistem gerak bebas teredam, dan juga inti materi dari sistem gerak. Yang pertama itu ada pengertian sistem gerak. Sistem gerak adalah gerakan suatu benda yang dihubungkan dengan pegas dan dipengaruhi oleh gaya-gaya yang bekerja padanya, yang dimodelkan dengan persamaan diferensial orde 2 berdasarkan hukum Newton 2. Nah, gaya-gaya yang bekerja itu ada gaya pegas atau FP yang mengembalikan benda ke posisi setimbang. Yang kedua itu ada gaya redaman atau FD, yaitu gaya yang melawan arah gerak atau gesekan ataupun hambatan. Lalu ada gaya luar atau FT, di mana gaya tambahan dari luar sistem. Dan yang terakhir itu ada gaya gravitasi atau FG, yaitu tarikan dari bumi ke bawah. Lalu yang kedua itu ada klasifikasi sistem gerak. Nah, klasifikasi sistem gerak ini dibagi menjadi 2, ada gerak bebas dan ada gerak paksa. Pada gerak bebas tidak ada gaya luar atau FT sama dengan 0. Gerak hanya dipengaruhi oleh massa, pegas, dan juga redaman. Lalu gerak bebas ini adalah gerakan yang berasal dari kondisi awal. Yang kedua itu ada gerak paksa, di mana ada gaya yang dari luar, yang berarti FT tidak sama dengan 0. Lalu yang kedua itu energi diberikan terus-menerus dari luar. Dan yang terakhir dapat terjadi resonansi jika frekuensi gaya luar sama dengan frekuensi alami sistem. Selanjutnya, yang ketiga sistem gerak bebas tak teredam, yang dimana C sama dengan 0, FT sama dengan 0. Nah, yang pertama tidak ada gaya luar dan redaman, tidak gerak harmonik sederhana, terus amplitudo tetap serta bersosialisasi terus-menerus. Nah, besaran pentingnya kalau amplitudo itu simbolnya R, yaitu simpangan maksimum. Frekuensi itu simbolnya F, yaitu getaran tiap detik. Periode itu lambangnya T, waktu satu getaran penuh. Dan terakhir sudut fasa yang dilambangkan dengan theta, yaitu posisi awal gerak. Selanjutnya ada sistem gerak bebas teredam, yaitu C tidak sama dengan 0, yang dimana FT sama dengan 0. Nah, yang pertama ada gaya redaman, yang kedua energi sistem berkurang, yang ketiga amplitudo mengecil seiring waktu, yang keempat akhirnya benda berhenti di titik setimbang. Yang A itu underdamped, yang dimana C kuadrat kurang dari 4 mK. Nah, yang dimana masih berosilasi dan amplitudo mengecil. Yang B ada critically damped, yang dimana C kuadrat sama dengan 4 mK. Nah, itu tidak berosilasi, terus kembali ke titik setimbang paling cepat tanpa melewati titik setimbang. Dan yang terakhir ada overdamped, yang dimana C kuadrat lebih dari 4 mK. Nah, itu dia tidak berosilasi dan kembali ke titik setimbang lebih lambat, seperti pada digambar. Oke, selanjutnya inti materi ini adalah yang pertama, sistem gerak dipengaruhi oleh massa, konstanta pegas, redaman, dan gaya luar. Yang kedua, tanpa redaman, amplitudo tetap gerak harmonik sederhana. Yang ketiga, dengan redaman, amplitudo mengecil. Yang keempat, ada 3 jenis redaman. Yang pertama ada underdamped, yang itu adalah masih berosilasi. Yang kedua ada critically damped, paling cepat stabil. Yang ketiga ada overdamped,
stabil lebih lambat. Terus yang terakhir ada gaya luar, dapat menyebabkan resonansi jika frekuensinya sama dengan frekuensi alami sistem. Oke, baik. Selanjutnya kita lanjut ke contoh soal pertama. Benda bermasa 1 kg digantung pada pegas dengan konstanta 25 Newton per meter dan tanpa gaya luar. Diketahui Y0 sama dengan 0,06 meter dan V0 sama dengan 0. Tentukan persamaan geraknya. Pertama, kita mencari nilai omega dengan rumus omega sama dengan akar dari K per M, sehingga diperoleh omega sama dengan akar dari 25 dibagi 1 sama dengan 5 radian per detik. Kemudian, bentuk umum persamaan geraknya adalah YT sama dengan C1 kosinus 5T ditambah C2 sinus 5T. Dari syarat awal, Y0 sama dengan 0,06, diperoleh C1 sama dengan 0,06. Selanjutnya, karena V0 sama dengan 0, maka turunan persamaan geraknya adalah Y aksen, T sama dengan negatif 5C, 1 sinus 5T ditambah 5C2 kosinus 5T. Lalu di sini kita substitusikan T sama dengan 0 sehingga diperoleh C2 sama dengan 0. Jadi persamaan geraknya adalah YT sama dengan 0,06 kosinus 5T meter. Nah, artinya benda berosilasi atau bergerak bolak-balik secara harmonik sederhana dengan amplitudo 0,06 meter dan frekuensi sudut 5 radian per detik.